أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah yang dijadikan Tuhan oleh manusia, oleh tanah. Allah dijadikan Tuhan, dijadikan tempat bersandar. Karena Allah adalah sebuah ilmu, sebuah jalan yang dipegang untuk memperjalankan manusia, membentuk manusia, memelihara manusia, menyempurnakan manusia. Jadi manusia berasal dari tanah. Tanah itu tunduk kepada fitrahnya. Tanah mengikuti jalannya atau mengikuti fitrahnya. Tanah tidak bisa ditundukkan kepada yang lain kecuali kepada fitrahnya, kepada jalannya sendiri. Nah itu. Manusia adalah tanah, manusia adalah zat. Ya. Manusia ditundukkan kepada jalannya. Kalau manusia keluar dari jalan, maka akan terjadi kerusakan pada dirinya. Ya. Fitrah manusia tentu mengikuti keadaan dan kemampuan yang ada pada dirinya. Apabila manusia melakukan perbuatan harus disesuaikan dengan kondisi, keadaan, lingkungannya, kemampuannya harus disesuaikan untuk menghindari beban pada dirinya. Jadi apabila manusia keluar dari fitrahnya, manusia berlebihan di dalam melakukan perbuatan, maka perbuatan yang berlebihan itu akan memberikan beban kepada jiwa raganya. Di situ akan timbul kerusakan pada diri. Menimbulkan luka. Menimbulkan kerusakan. Dan tentu terjadi penyimpangan dalam pertumbuhan jiwa raga. Itu apabila manusia berlebih-lebihan, melewati batas, keluar dari keadaan dan kemampuannya sendiri. Sehingga Al-Quran melarang manusia untuk berlebihan, dilarang untuk condong, untuk melewati batas, dan manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan. Aku ciptakan langit dan bumi itu dengan keseimbangan, maka peliharalah keseimbangan ini.
Karena keseimbangan itu mendorong pertumbuhan. Ya, mendorong pembangunan jiwa raga. Ya, menegakkan. Apabila manusia tidak seimbang, ya, maka tubuh manusia jatuh. Nah, runtuh. Ya, terbebani, berat. Sehingga pertumbuhan jiwa raga manusia terganggu. Ya, terganggu oleh beban yang memberatkan dirinya. Ya, tetapi kalau manusia tidak memiliki beban pada jiwa raganya, tentu pertumbuhan jiwa raganya subur, ya, bagus. Nah, itu. Nah, perjalanan manusia adalah perjalanan untuk menciptakan dirinya menjadi sempurna. Ya, bukan perjalanan untuk mengumpulkan pahala banyak-banyak. Ya, bukan perjalanan untuk menyogok Tuhan. Dari untuk mengejar kasih sayang Tuhan, bukan. Tubuh manusia adalah tanah. Ya. Penciptaan tubuh jiwa raga manusia itu belum sempurna. Dan manusia harus menyempurnakan penciptaan dirinya. Ya. Al-Quran mengatakan bahwa manusia diciptakan, dibentuk dengan apa yang dia ketahui. Ilmu yang dia pakai. Ya, ilmu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, cara hidup yang dipakai, itu yang membentuk diri manusia. Apakah dibentuk jadi gemuk? Nah, ya, kecil, dibentuk jadi besar, ya, dibentuk jadi jelek, ya, atau gagah, cantik. Itu cara hidup yang dipakai, ilmu yang dipakai. Nah, itu yang membentuk dirinya. Ya, menjadi bersih, menjadi suci, atau menjadi kotor. Ya, nah, itu yang membentuk. Ya, salah-salah di dalam mempergunakan ilmu, ya, dalam kehidupan sehari-hari, tentu penciptaan kita, pembentukan kita tentu tidak akan sempurna. Ya, manusia disempurnakan dengan ilmu yang tepat. Nah, itu, ya, ilmu itu tentu mengikuti fitrah manusia. Fitrah manusia tidak sama. Jalan manusia berbeda-beda, tidak ada yang sama. Ya, tiap-tiap diri manusia berbeda fitrahnya. Ya, tentu berbeda pula cara dalam membentuk, membangun jiwa raganya. Ya, berbeda ilmunya. Nah, itu. Ya. Seperti orang yang buta, bagaimana cara dia membentuk diri. Ya. Ya. Orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan, bagaimana cara dia membentuk diri, membangun diri. Ya. Orang yang tidak punya apa-apa, berkekurangan, bagaimana cara dia membentuk, membangun jiwa raganya. Ya, orang yang berlebih-lebihan dalam harta, bagaimana cara dia membentuk dirinya. Nah, tentu berbeda. Itu, ya, itu membutuhkan ilmu. Ilmu itu dipakai untuk membangun fisik. Ya, bukan membangun yang gaib. Ilmu itu berhubungan dengan ukuran benda, ukuran zat, jarak antara benda, makhluk, kecepatan, gerak geri.
ya, ukiran-ukiran. Ya, nah, ilmu berhubungan dengan itu, melekat di situ. Nah, ya, ilmu itu yang dipakai untuk membangun jiwa raga. Ya. Kalau kita tinggal di Arab, ya, Arab itu daerahnya panas. Ya, panasnya tinggi. Panas itu melemahkan, melumpuhkan. Ya, bagaimana ilmunya untuk menghadapi itu? Nah, baik. Tapi kalau kita berada di negeri ini, ya, negeri ini tidak terlalu panas. Nah, ya, panas dinginnya berimbang. Nah, bagaimana cara membentuk diri? Dan yang dibentuk itu apa? Dan yang dipertahankan itu apa? Ya. Ya. Allah menciptakan manusia sampai sempurna. Yang diciptakan itu tubuhnya. Ya, jasmani, rohani. Ya. Nah, penciptaan itu jatuhnya kepada jasad, fisik, jasmani. Itu yang diciptakan. Rohani itu barang tumbuh. Tumbuh dari jasmani. Nah, bukan diciptakan. Nah, kalau jasmani kita rusak, itu merusak rohani. Jasmani kita kotor, nah, itu mengotori rohani. Ya, jasmani kita teratur, bersih, itu meluruskan kehidupan rohani. Ya. Jadi jasmani itu yang penting untuk diperbaiki, untuk dibentuk. Dan itu membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan aturan-aturan. Nah, jadi jasmani itu kehidupannya harus diatur. Harus diperhatikan. Ya. Karena mempengaruhi pembentukan rohani. Ya. Apabila jasmani kita seimbang, tegak lurus, tentu rohani kita mengikuti. Berdasarkan hukum, rohani itu tidak bisa dibentuk. Rohani terikat dengan jasad, dengan fisik. Ya, zat kasar, tubuh kasar. Sementara rohani itu halus. Ya, rohani itu halus. Nah, ya, berpegang kepada jasad kasar. Nah, jadi berdasarkan hukum, rohani itu tidak bisa dibentuk. Ya, tidak bisa dibangun. Untuk membangun rohani dengan cara membangun jasmani. Ya, dengan cara menyempurnakan kehidupan jasmani. Meluruskan kehidupan jasmani, menatanya, mengaturnya. Ya. Itu ya. Apabila jasmani kita kehidupannya bagus, itu akan ya memperbagus rohani. Itu deh. Ya. Nah, jadi aturan-aturan itu diberikan untuk jasmani, bukan rohani. Perintah itu diberikan untuk jasmani. Jasmani yang menjalankan perintah, bukan rohani. Nah, ya. Jasmani yang menjalankan aturan. Ya,
yang sholat, yang puasa, haji, bersedekah, beramal. Nah, itu jasmani yang mengerjakan itu. Dan itu membutuhkan ilmu. Membutuhkan ukuran-ukuran untuk menjalankan amalan itu. Bagaimana caranya tubuh kita menjalankan amalan. Seperti sholat itu kan gerakan. Sholat berdiri, rukuk, sujud, duduk. Itu kan gerakan. Yang bergerak jasmani. Tubuh. Nah, gerakan-gerakan itu berfungsi untuk memanaskan tubuh, untuk meluruskan yang bengkok di badan, untuk mengangkat diri kita yang jatuh, untuk memagar tubuh kita, jiwa raga kita. Itu fungsi salat. Manfaat salat bagi jasmani. Tetapi kalau kita tidak pandai bergerak, artinya gerakan salat itu salah. Cara kita mempergunakan diri kita dalam menjalankan salat, banyak kesalahan. Tentu salat itu tidak mampu mengangkat jiwa raga manusia, tidak mampu menegakkan, tidak mampu meluruskan. Karena kemampuan untuk meluruskan manusia itu datang dari gerakan yang tepat. Gerakan-gerakan yang tepat di dalam salat, gerakan itulah yang berfungsi, yang memiliki kekuatan untuk meluruskan jiwa raga yang bengkok, untuk mengangkat jiwa raga yang jatuh, menegakkan tubuh yang lemah. Itu yang mengangkat. Jadi harus tepat. Semua ibadah seperti itu. Dengan ilmunya, dengan ukurannya. Tetapi kalau kita bermain-main di dalam sholat, dalam beribadah, artinya gerakan kita itu tentu tidak dengan ukuran. Itu lemah. Melemahkan kemampuan manusia dalam meluruskan jiwa raganya. Rugi. Sia-sia dalam sholat. Sholat itu tidak berguna jadinya. Jadi merugi orang-orang yang lalai dalam sholat. Orang-orang yang tidak khusyuk. Kekhusyukan itu diperlukan untuk mengangkat, untuk menegakkan. Memperkokoh jiwa raga, diperlukan kekhusyukan. Nah itu. Kalau tidak khusyuk tentu jatuh. Badan kita jatuh. Gerakan-gerakan yang teratur itu mengangkat tubuh kita. Setiap kali kita sholat, setiap kali itu pula jiwa raga kita ditegakkan. Diangkat, diluruskan. Kalau kita tidak sholat tentu jatuh. Tidak diangkat. Jadi itu akibat yang diterima oleh manusia dari ibadahnya, dari amalan yang dia kerjakan. Kalau kita ingin mengangkat jiwa raga kita, meluruskannya, mau tidak mau, ya harus salat, harus beramal. Tetapi kalau kita tidak beramal, jiwa raga kita jatuh. Kalau kita tidak beramal, tentu kita tidak menjalankan aturan, tidak mempergunakan ukuran-ukuran yang tepat.
perbuatan yang tidak berdasarkan ukuran. Tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk mendorong pertumbuhan. Tidak mampu menegakkan diri, lemah. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang di luar agama Islam. Orang-orang di luar agama Islam, ibadahnya tidak sama dengan umat Islam. Ibadah orang-orang di luar agama Islam itu tidak mampu mengangkat dirinya, meluruskan jiwa raganya. Tidak mampu memagar dirinya. Ibadah orang-orang di luar agama Islam, ibadah mereka itu bersifat menjatuhkan, tidak mengangkat, tidak menegakkan, tidak meluruskan. Tidak ada ilmunya. Itu rugi. Sehingga Al-Quran mengatakan, yang tidak masuk ke dalam golonganku, agamaku, neraka. Orang-orang yang masuk neraka itu orang-orang yang jiwa raganya tidak sempurna. Orang-orang yang gagal jadi manusia. Sangat sedikit sekali manusia yang berhasil jadi manusia. Gagal. Jadi tubuh manusia itu tanah. Manusia diciptakan dari tanah liat, lumpur yang diberi bentuk. Itu yang diangkat menjadi manusia yang dibentuk. Seperti seonggok tanah, kita ambil seonggok tanah, kita jadikan patung. Itu kan tidak mudah. Tanah itu harus dikeringkan lebih dulu. Harus dibakar. Dibentuk, diukir, dipahat. Baru terbentuk jadi patung. Tetapi kalau jiwa raga kita rusak, seperti tanah itu rusak, tanah yang tidak bagus, apakah bisa dibentuk jadi patung? Susah, sulit. Tidak tegak patung itu, runtuh kembali. Kalau manusia tubuhnya itu tidak bagus, kotor, lemah, rapuh, itu tidak bisa diangkat, tidak bisa dibentuk. Gagal jadi manusia. Gagal. Itu neraka itu. Jadi untuk mengangkat itu dibutuhkan ibadah. Yang seperti sholat itu mengangkat, menegakkan, meluruskan. Seperti puasa, itu untuk melebur. Untuk melebur, untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya di badan kita. Kalau haji itu memperkokoh, memperkuat hati kita, keyakinan kita. Jadi tiap-tiap ibadah itu berfungsi untuk menyempurnakan penciptaan diri manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Tubuh manusia belum selesai penciptaannya, pembentukannya, belum sempurna.
kalau tubuh kita seperti lumpur, tentu susah mengangkatnya. Ya, lumpur kan sulit untuk diangkat, untuk ditegakkan. Nggak bisa. Nah, tuh. Ya. Keringkan lumpur itu, buang airnya. Keringkan. Nah, baru bisa diangkat. Lumpur itu ya. Ditegakkan. Dibuat patung. Ya. Kalau tubuh kita seperti lumpur, tentu susah menegakkan. Jadi semua itu membutuhkan ilmu. Ya, membutuhkan perhitungan. Apalagi kita berhubungan dengan alam. Hubungan manusia dengan alam itu bisa merusak manusia. Memberikan akibat kepada manusia. Ya. Langit dan bumi belum selesai pembentukannya. Ya, penciptaan langit dan bumi belum selesai. Gejolak alam masih tinggi. Ya. Jadi, ya, tanah ini hidup. Ya. Tanah ini bergejolak, berproses. Gejolak itu mendorong pertumbuhan langit dan bumi. Ya. Gejolak itu mendorong penciptaan langit dan bumi. Mendorong pembentukan langit dan bumi. Gejolak itu. Nah, dan itu memberikan akibat kepada manusia yang tinggal di atasnya. Nah, itu. Yang seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir besar, badai, ya, gelombang laut yang tinggi, itu bahagian dari proses penyempurnaan langit dan bumi. Bahagian dari proses penyempurnaan pembentukan langit dan bumi. Ya, dan manusia ada di dalamnya. Mendapatkan akibat buruk dari proses itu. Ya. Dan manusia dituntut untuk menjaga diri. Atau menjauh dari bahaya bencana. Jadi hubungan manusia dengan alam itu memberikan akibat. Memberikan kerusakan pada jiwa raga manusia. Tentu harus dibentengi. Harus dipagar. Nah, itu. Ya. Nah, cara memagari. Nah, tentu dengan ibadah. Ya. Contohnya tubuh kita rapuh. Nah. Hubungan kita dengan langit dan bumi, dengan segala sesuatu, itu memberikan tekanan kepada tubuh kita yang rapuh. Tubuh kita bisa hancur. Ya, bisa rusak. Nah, tubuh yang rapuh itu harus diperkuat, diperkokoh. Diangkat, ditegakkan, diperpadat. Tubuh yang rapuh itu diperpadat, diperkokoh. Ya, apabila proses alam memberikan tekanan kepada tubuh kita, kita tidak jatuh. Kita tidak tumbang. Karena tubuh kita padat, kokoh, kuat. Untuk mengangkat tubuh kita menjadi kuat, kokoh, itu dengan ibadah. Itu. Dengan sholat. Nah, dengan puasa, dengan haji, ya, sedekah, beramal. Itu untuk mengangkat jiwa raga kita. Ya, menegakkannya, memperkuatnya, memperkokohnya. Itu. Sehingga manusia terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Yang datang dari alam. Nah,
Itu yang diperhatikan. Nah, jangan pahala yang diperhatikan. Pahala itu tidak jelas, tidak nampak. Dapat pahala 10, dapat pahala 20. Ya. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 10.000. Kita bukan membangun pahala, tapi kita membentuk diri. Membentuk jiwa raga dengan ibadah itu, jiwa raga kita terbentuk. Ya, menjadi lurus, menjadi bersih, menjadi kokoh, ya, menjadi kuat dengan ibadah itu. Ya, itu tujuan dari ibadah. Ya, tujuan ibadah itu bukan pahala. Nah, itu. Ya. Ibadah itu berfungsi untuk mengangkat, memperkuat, memperkokoh. Ya, karena kita akan menghadapi peristiwa akhirat. Ya, peristiwa akhirat adalah peristiwa alam. Peristiwa akhirat adalah peristiwa alam yang dihadapi oleh tubuh manusia. Nah, itu. Ya. Al-Quran mengatakan bagaimana cara Allah memulai penciptaan. Bagaimana cara Allah mengakhiri penciptaan. Nah, bagaimana cara Allah memulai penciptaan langit dan bumi. Bagaimana cara Allah mengakhiri, menyudahi penciptaan langit dan bumi. Ya. Nah. Jadi langit dan bumi diciptakan. Dibentuk. Ya. Itu didorong oleh proses alam. Gejolak alam itu mendorong pertumbuhan langit dan bumi. Setelah langit dan bumi selesai diciptakan, ya, tentu penciptaan langit dan bumi disudahi. Bagaimana cara menyudahi penciptaan langit dan bumi? Ya. Peristiwa akhirat adalah peristiwa di mana langit dan bumi diselesaikan penciptaannya, pembentukannya, disempurnakan. Dan itu berakibat kepada manusia. Bangsa manusia, bangsa jin, bangsa mereka berakibat. Ya. Gejolak alam diperlukan untuk mendorong pertumbuhan manusia sehingga manusia tegak berdiri. Ya. Proses alam, gejolak alam itu mendorong diri manusia sehingga manusia tegak berdiri. Apabila langit dan bumi sudah selesai diciptakan, maka gejolak itu turun. Proses itu turun. Makin lama makin rendah. Padahal gejolak alam itu diperlukan untuk menegakkan, mendorong tegaknya tubuh manusia. Ya. Tetapi apabila proses itu gejolak itu turun, rendah, makin lama makin turun gejolak itu, nah, maka tubuh manusia jatuh. Ya, tidak bisa ditegakkan lagi. Nah, ya, akibatnya semua manusia mati. Itu akibatnya. Ya. Sementara di alam roh, bangsa jin, ya, itu melemah, lumpuh. Kecuali orang beriman, orang beramal. Amalan manusia adalah berfungsi untuk menegakkan tubuh manusia, mengangkat, memperkuat, memperkokoh.
ibadah itu, sholat itu berfungsi untuk mengangkat, menegakkan jiwa raga manusia, memperkokoh. Ketika datang peristiwa akhirat, ya, maka tubuh kita tidak jatuh, tidak tumbang, tidak melemah, tidak lumpuh. Ya, karena badan kita bersih, nah, jiwa raga kita kokoh, bersih, lurus. Ya. Nah, itu. Nah, berbeda dengan orang yang tidak beramal, tidak beribadah. Ibadah berfungsi untuk mengangkat jiwa raga kita. Kalau kita tidak beribadah, jiwa raga kita jatuh. Gerakan-gerakan tubuh itu berfungsi untuk mengangkat, menegakkan. Kalau kita tidak bergerak, badan kita jatuh. Nah, ibadah itu kan gerakan, itu mengangkat. Kalau tidak bergerak, jatuh, melemah. Ketika datang peristiwa akhirat, maka kemampuan tubuh kita menghadapi peristiwa itu tidak ada. Maka kita jatuh. Nah, itu tidak berdaya. Itu neraka. Jadi orang-orang yang masuk surga, itu jiwa raganya kokoh, kuat. Dan jasmani rohaninya itu bagus. Tidak kotor. Tidak rusak. Bersih, lurus, teratur. Nah, terpelihara jiwa raganya. Itu masuk surga. Jadi itu akibat yang diterima oleh orang-orang yang tidak beramal, tidak beribadah. Peristiwa akhirat adalah peristiwa alam, di mana langit dan bumi diselesaikan pembentukannya, ya, disempurnakan, dan itu terjadi selama 1000 tahun. Nah, itu deh, ya. Nah, proses yang terjadi. Ya. Nah, jadi manusia disuruh beribadah untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akhirat. Nah, diri kita yang menghadapi peristiwa akhirat. Jiwa raga kita. Nah, itu. Kalau jiwa raga kita rapuh, bagaimana? Tidak bisa menghadapi. Ya, seperti panas matahari. Ya. Kalau badan kita lemah, rapuh, ya, kena panas matahari, sebentar jatuh itu tumbang. Ya. Tetapi kalau badan kita kokoh, kuat, padat, berisi, ya, walaupun panas matahari itu kuat, ya, mengingat itu tidak menjatuhkan diri kita. Nah, itu tidak melemahkan. Nah, jadi manusia diminta untuk mempersiapkan dirinya, ya, untuk menghadapi peristiwa akhirat. Itu peristiwa akhirat dihadapi oleh tubuh kita, jiwa raga kita. Nah, dan tiap-tiap manusia menghadapi peristiwa akhirat. Nah, itu bukan pahala. Bukan pahala kita yang akan membentengi kita dari peristiwa akhirat, bukan. Ya. Tapi kesempurnaan jiwa raga kita, kelurusan diri kita, kebenaran diri kita, itu yang akan menghadapi peristiwa akhirat. Itu deh. Ya, sama seperti bangunan. Ya, kalau bangunan itu lapuk, kena badai, hancur.
tumbang. Tetapi kalau bangunan itu kokoh, walaupun kena badai, itu tidak akan roboh. Ya. Nah, tidak akan rusak. Manusia seperti itu. Ya, kalau jiwa raga manusia bagus, nah, bersih, lurus, teratur, ya, ketika datang peristiwa akhirat, ya, itu dirinya selamat. Ya, tidak terluka, tidak melemah, ya, tidak rusak. Nah, tetapi kalau jiwa raga kita kotor, ya, hidup tidak teratur, nah, ya, banyak yang rusak pada diri kita, jasmani rohani kita. Ketika datang peristiwa akhirat, ya, maka peristiwa itu menghantam diri kita, menghancurkan, merusak diri kita. Ya. Nah, jadi ibadah itu penting untuk mengangkat diri, menegakkan, untuk memagar, memperkokoh jiwa raga. Tentu ibadah itu harus dikerjakan dengan ilmu, dengan ukuran-ukuran tertentu. Karena tubuh manusia adalah zat, tubuh manusia adalah tanah. Untuk mengangkat tubuh itu dengan ukuran. Nah, itu deh. Contohnya saja, ya, kalau kita banyak minum air, nah, ya, badan kita lunak. Nah, tubuh kita tidak terangkat. Tubuh yang lunak, itu sama artinya tubuhnya jatuh, tidak terangkat. Karena banyak yang minum air. Nah, itu. Ya. Tapi kalau dia, ya, kurang minum air, ya, minum airnya sedikit, tidak terlalu berlebihan, ya, badannya tidak lunak. Nah, tentu badannya tidak terangkat. Nah, itu ukuran. Itu deh. Ya. Kalau tubuh kita lunak, itu menjatuhkan. Nah, lemah itu menjatuhkan. Tetapi kalau tubuh kita kokoh, kuat, itu mengangkat, menegakkan. Ya, itu perhitungannya seperti itu. Ya. Itu, ya, beribadah dengan ilmu. Tidak bisa dengan menduga-duga. Ya, seperti kita memasak makanan, diduga-duga. Garamnya sekian. Nah, bumbunya sekian. Nah, diduga-duga. Ukurannya tidak tepat. Nah, tentu yang dimasak tidak enak. Itu kalau menduga-duga. Harus dengan ilmu. Harus dengan perhitungan yang tepat. Nah, kebanyakan manusia beramal dengan cara menduga-duga. Nah, itu. Nah, beramal memakai dugaan. Ya, diduga sholat 2 rakaat. Dapat ini, dapat itu. Diduga ibadahnya seperti ini, seperti itu. Atau, ya, ibadah yang dikerjakan dengan menduga-duga tentu tidak berfungsi dalam pembentukan jiwa raga. Ya. Ibadah itu dengan ilmu, dengan ukuran. Nah, itu yang berfungsi untuk mengangkat.
seperti makan ukuran satu piring. Ya. Ukuran satu piring kita makan. Itu mengangkat tubuh. Ya, membentuk tenaga. Ukuran satu piring. Nah, tetapi kalau kita makan ukurannya sesuap nasi, ukuran sesuap nasi tidak mampu mendorong pertumbuhan pembentukan. Itu ukurannya salah itu. Atau sehingga Al-Quran mengatakan jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit itu tidak mendorong, tidak mengangkat. Itu ukuran yang salah, jangan dipakai. Nah, kalau terlalu berlebihan itu merusak. Memberikan tekanan kepada diri kita sehingga diri kita pecah. Ada yang rusak di badan. Nah, itu. Jadi ibadah itu ada ukurannya. Ya, kalau berlebih-lebihan tentu rusak. Ya. Nah, itu. Seperti bersedekah. Ya. Al-Quran mengatakan berilah pertolongan bantuan kepada manusia. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, apabila engkau berlebih-lebihan, maka engkau akan menyesal. Engkau akan menjadi orang tercela. Nah, itu. Ya. Uang kita tidak seberapa. Ya, kita sedekahkan untuk orang. Setelah disedekahkan kita kurang makan. Nah, bahkan tidak makan gara-gara sedekah. Kalau kita tidak makan itu melemahkan tubuh. Nah, itu melemahkan tubuh. Nah, karena kurang makan. Nah, untuk mengangkatnya susah. Ya, uang tidak ada, makanan tidak ada, karena sudah disedekahkan. Nah, itu kecuali kita punya banyak uang, banyak harta, bisa saja. Ya, jadi kita merugi. Jangan engkau berlebih-lebihan. Ya, apabila engkau berlebih-lebihan, ya, nanti engkau akan menyesal. Engkau akan menjadi orang tercela. Jadi ada kerugian di situ. Ya, rugi. Nah, itu dari mana kerugian itu? Nah, ya. Nah, kita menghabiskan harta kita untuk bersedekah, untuk membangun diri kita sendiri. Ya, nah, tidak ada lagi. Karena harta sudah disedekahkan untuk diri kita sendiri, menegakkan diri kita, mengobati diri kita, membentuk diri kita. Nah, itu tidak ada lagi, karena sudah habis. Nah, bagaimana cara kita membentuk diri kita? Ya, apabila alat untuk membentuk itu tidak ada. Nah, di situ penyesalannya di situ. Makanan itu untuk membentuk tubuh. Kalau makanan tidak ada, tentu tubuh tidak bisa dibentuk. Nah, ruginya di situ. Nah, itu sebabnya dengan ukuran. Ya, semua itu dengan ukuran. Ya, apa saja boleh dikerjakan, boleh diamalkan, tapi dengan ukuran, dengan ilmu, dengan perhitungan. Ya. Itu. Nah, ya, jadi ilmu itu dipakai untuk membangun jiwa raga, membentuk fisik. Ya. Nah, ilmu itu tidak menghubungkan manusia dengan yang gaib. Ya, tidak menghubungkan.
di alam kasar, alam nyata, zat. Nah, itu, ya, ilmu itu. Ya. Nah, jadi ilmu itu dipakai untuk mengangkat. Nah, tubuh yang jatuh, nah, itu diangkat, ditegakkan. Itu dengan ilmunya. Ya. Benda itu rusak, diperbaiki. Itu dengan ilmu memperbaikinya. Rumah itu roboh, nah, dibangun kembali. Itu dengan ilmu membangunnya. Kalau yang gaib, nah, kita pergunakan ilmu kita untuk menghubungkan tubuh kita dengan yang gaib. Tubuh kita nyata. Nah, tubuh kita ini nyata ini. Nah, kita hubungkan dengan yang gaib. Itu nggak bisa. Nah, dengan ilmu saja dihubungkan dengan yang gaib nggak bisa. Nah, yang gaib itu tidak jelas. Apa itu yang gaib? Nah, itu. Tubuh kita hanya bisa dihubungkan dengan benda nyata, makhluk nyata, alam nyata. Nah, hubungan manusia, tubuh manusia dengan alam nyata, itu menciptakan reaksi, menciptakan hukum sesuai akibat. Nah, itu. Ya, hubungan manusia dengan alam nyata, dengan benda-benda nyata, makhluk nyata, itu menciptakan akibat. Nah, seperti perhiasan, ya. Nah, kalau kita memakai perhiasan, perhiasan itu meringankan tubuh. Nah, meningkatkan keindahan diri kita. Nah, itu hubungan. Ya. Seperti emas, emas itu memutuskan hubungan kita dengan yang kotor. Menjauhkan diri kita dengan yang kotor. Nah, itu hubungan dengan benda nyata. Ya. Tapi dengan gaib, kita tidak mendapatkan itu. Nah, jadi ilmu tidak bisa menghubungkan benda nyata, ya, tubuh kasar dihubungkan dengan yang gaib. Nah, itu tidak bisa. Ilmu kita pakai, pengetahuan kita pakai untuk menghubungkan kita dengan yang gaib. Nah, itu tidak bisa. Jadi manusia tidak akan sampai kepada yang gaib. Nah, itu tidak akan kembali. Manusia terikat hukum. Nah, terikat dengan bumi alam nyata. Contohnya saja manusia terikat dengan air. Butuh air. Nah, butuh api. Butuh buah-buahan. Ya, butuh pakaian. Itu terikat. Nah, itu. Ya, segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi itu berfungsi untuk mengangkat, membentuk, ya, memelihara diri manusia. Atau, ya, seperti langit itu, ya, ya, kami hiasi langit pertama dengan bintang-bintang. Nah, langit kedua kosong. Langit ketiga kosong, nggak ada. Sampai langit ketujuh kosong. Nah, nggak ada air di situ, nggak ada buah-buahan. Nah, kebutuhan tubuh kita di sana nggak ada. Nah, padahal untuk mempertahankan tubuh ini, bagaimana supaya tubuh ini bisa dipertahankan? Nah, tentu mempertahankannya dengan makanan, dengan air, ya, api, benda-benda, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, itu berfungsi untuk mempertahankan keberadaan tubuh kita, supaya tubuh kita tidak jatuh, tidak runtuh, tidak rusak. Tetapi kalau di langit ketujuh itu
itu tidak ada. Tidak ada buah. Tidak ada perhiasan. Tidak ada makanan. Tidak ada air. Tidak ada api. Air itu dibutuhkan untuk menyegarkan tubuh. Api untuk memanaskan, menghidupkan. Makanan untuk memberikan tenaga. Di langit ketujuh tidak ada tuh. Tentu rusak badan kita tuh. Ya, berdiri itu di langit ketujuh itu hancur badan. Jangankan langit ketujuh. Langit pertama saja, di bulan saja kita berdiri. Ya, di bulan tidak ada, kosong. Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Nah, padahal tubuh kita membutuhkan segala sesuatu untuk mempertahankan tubuhnya diri ini. Itu dalam perhitungan. Jadi manusia terikat dengan bumi, tidak keluar. Kalau manusia keluar dari bumi, menjauh dari bumi, maka dia hancur, mati. Itu mengalami kerusakan kalau dia menjauh dari bumi. Jadi Al-Quran mengatakan, ya, hidup di bumi, mati di bumi, dibangkitkan di bumi. Jadi manusia tidak kemana-mana. Karena tubuh manusia terikat dengan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bagaimana dengan Isra Mi'raj? Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau Muhammad melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, itu berdasarkan hukum, itu benar. Ya. Dibenarkan secara hukum. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi Isra, naik ke atas, naik ke langit, itu tidak bisa. Ya, malaikat saja, Al-Quran mengatakan di hari akhirat, ya, malaikat berada di penjuru langit, batas langit. Bukan menembus batas langit. Malaikat berada di penjuru langit. Di luar langit itu, di luar batas langit, itu alam yang luas tanpa batas. Itu alam bebas, itu alam yang luas tanpa batas. Kosong. Nggak ada isinya itu. Itu. Ya, malaikat itu roh. Roh. Ya, tubuh halus. Zat halus. Ya, di hari akhirat malaikat hanya mampu sampai berada di penjuru langit, tetapi tidak menembus dinding langit. Batas antara langit dengan alam di luar langit. Ya, alam raya, alam yang luas tanpa batas. Itu. Ya. Bagaimana dengan Muhammad? Apabila Muhammad melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dibenarkan secara hukum. Tetapi ketika dia melakukan Mi'raj, Mi'raj ke atas, ya, naik ke atas. Bagaimana dengan tubuhnya? Itu. Ya. Sampai di langit itu hancur tubuhnya. Karena tubuh itu terikat dengan bumi. Kebutuhan yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di bumi itu dipakai untuk mempertahankan tubuh manusia. Kalau Muhammad melakukan mi'raj, naik ke atas dengan tubuh kasar, ya, hancur tubuhnya itu. Ya, jangankan langit ketujuh, langit kedua saja, langit ketiga hancur. Itu bagaimana dengan rohnya?
Rohnya yang naik. Mi'raj. Ya. Malaikat saja sampai penjuru langit. Berada di penjuru langit. Alam yang di luar langit itu bukan alam zat. Ya. Langit dan bumi dipenuhi oleh zat. Ya. Zat itu memelihara, mempertahankan seperti langit pertama. Ya. Langit pertama itu zatnya agak kasar. Ya. Langit diciptakan dari asap tipis. Asap tipis yang keluar dari bumi itulah yang diolah. Ya. Yang diolah. Yang diperhalus. Menjadi langit pertama. Ya. Asap tipis yang keluar dari bumi, asap tipis itulah yang diolah, yang dibentuk menjadi langit pertama. Langit pertama itu zatnya ya itu masih kasar itu. Ya. Nah. Langit yang pertama itu diolah ya. Nah, untuk membentuk langit kedua. Langit kedua zatnya lebih halus lagi. Langit ketiga lebih halus lagi. Langit ketujuh sangat halus. Nah, itu ya. Nah, bintang-bintang berada pada langit pertama. Ya. Ya, bintang-bintang beredar di jalannya. Di garis edarnya. Tidak keluar dari garis edarnya. Ya. Ya. Karena langit pertama itu dipenuhi oleh zat. Zatnya agak kasar. Ya. Nah, ya. Dan itu menyebabkan bintang-bintang itu tidak keluar dari garis edarnya. Apalagi hubungan antara bintang-bintang itu, ya, tiap benda di ruang angkasa itu berbeda-beda jenisnya, kandungannya. Ya, seperti air dan api, ya, itu berbeda. Air tidak mau mendekati api, api tidak mau mendekati air. Nah itu, ya, artinya mereka saling menjauh atau menolak. Nah, bintang-bintang seperti itu, ya, mereka tidak mau keluar dari garis edarnya. Dan tidak mau memasuki garis edar bintang lain. Karena jenisnya berbeda-beda. Jika ada bintang yang mendekati, itu ditolak. Ada bintang yang satu mendekati bintang yang lain, itu ditolak. Seperti itu. Nah, didorong. Karena berbeda jenis. Seperti bumi dengan bulan, itu tidak saling berbenturan. Ya. Bumi tidak mendekati bulan, bulan tidak mendekati bumi. Ya, tidak bisa. Ya, karena jenisnya berbeda. Nah, sehingga ada penolakan. Ya. Bintang menolak bumi, bumi menolak bintang. Ya, bumi menolak bulan, bulan menolak bumi. Tidak saling mendekati. Ya. Beredar di garisnya masing-masing. Itu hukum alam. Sehingga tidak pernah terjadi benturan. Nah, itu hukumnya seperti itu. Ya, tidak pernah terjadi benturan. Nah, itu deh. Langit dan bumi tunduk pada Tuhan, patuh. Bintang-bintang itu tunduk pada Allah. Artinya mereka tidak pernah keluar dari perintah, tidak pernah keluar dari jalan, tidak pernah keluar dari aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu. Ya. Jadi apabila bintang-bintang itu
bulan, bumi, matahari, apabila mereka tidak keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, maka tidak mungkin terjadi benturan. Tidak mungkin terjadi kiamat. Itu. Ya, tidak ada kehancuran langit dan bumi, tidak ada. Karena dasar hukum untuk terjadinya kehancuran itu tidak ada. Nah, yang mendorong terjadinya kehancuran tidak ada. Nah, itu. Ya. Nah, karena semuanya itu patuh pada Tuhan. Ya, bintang patuh pada Tuhan. Matahari patuh pada Tuhan. Bulan patuh. Bumi patuh pada Tuhan. Nah, bagaimana bentuk kepatuhannya itu? Dia tetap berada di garis edarnya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu bentuk kepatuhannya. Tidak pernah melawan. Yang melawan manusia. Manusia yang ingkar pada Tuhan. Langit dan bumi tidak pernah ingkar. Patuh. Bintang-bintang semua patuh. Nah, bentuk kepatuhannya dia tidak pernah dan tidak keluar dari garis edarnya. Dan itu menunjukkan tidak akan terjadi benturan antara benda ruang angkasa dengan yang lain. Dan itu menjelaskan kepada kita bahwa tidak akan terjadi kehancuran langit dan bumi. Langit dan bumi berkekalan. Nah, itu perhitungannya seperti itu. Nah, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu perumpamaan. Apabila terjadi. Ya. Nah, itu. Tetapi setiap kejadian itu ada dasar hukumnya. Ada yang mendorong terjadinya sesuatu. Nah. Ya. Ada yang mendorong. Nah, dasar hukumnya itu bukan kesewenangan Tuhan. Nah, segala sesuatu terikat dengan hukum. Nah, itu. Ya. Jadi, apabila Muhammad Rasulullah, ya, nah, Mi'raj, itu tidak mungkin. Muhammad itu Mi'raj, ya. Nah, Mi'rajnya itu masuk ke alam roh. Itu, ya, bukan menembus langit, ya. Nah, apabila Muhammad menembus langit, maka dia akan melewati langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, dia akan melewati itu. Sudah. Nah, itu di luar langit itu tidak ada zat. Padahal zat dibutuhkan untuk mempertahankan tubuh manusia. Ya. Nah, itu seperti malaikat. Malaikat berada di penjuru langit. Langit ke-7. Malaikat tidak bisa menembus dinding langit itu. Ya. Kalau dia berusaha menembus dinding langit, tubuhnya hancur. Karena di luar langit itu tidak ada zat. Sebagai alat untuk mempertahankan diri. Nah, untuk memelihara dirinya. Itu tidak ada. Nah, itu. Nah, Muhammad seperti itu. Ya. Kalau Muhammad menembus itu, hancur dia. Langit kedua, ketiga saja itu sudah hancur. Rusak badannya. Tubuh manusia terikat dengan tanah. Dengan makanan, air, api, semuanya. Untuk menjaga tubuhnya, jiwa raganya. Nah, seperti rohani kita bersandar kepada jasmani. Ya, rohani itu bersandar kepada jasmani. Ya. Kalau jasmani kita bagus, hidupnya teratur, rohani kita pun bagus. Kalau jasmani kita hidupnya kotor, rohani kita terganggu, rusak. Nah, itu dah. Bergantung dah. Apabila rohani Muhammad yang naik
nanti dia meninggalkan jasadnya. Ya, itu tidak bisa jauh-jauh. Nah, itu dekat ada. Apabila roh Muhammad keluar dari jasadnya, ya, bisa dia keluar rohnya, tetapi tidak jauh. Atau tidak sampai ke langit ketujuh. Ya, langit kedua saja tidak sampai. Benar. Nah, itu ilmunya seperti itu, perhitungannya. Dari tubuh manusia, jasmani manusia, rohani manusia, apabila berusaha untuk naik, naik ke langit, sampai di langit tubuhnya mengalami kerusakan. Jiwa raganya mengalami kerusakan. Itu berdasarkan hukum. Itu sebabnya manusia bertahan di bumi. Ya, dipertahankan di bumi, tidak keluar. Tidak bisa lari dari bumi, tidak bisa menjauh. Karena kebutuhan manusia ada di bumi untuk mempertahankan jiwa raganya. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Nah, hitung-hitungannya. Ya. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada dasar hukumnya. Kecuali ada penyebabnya. Nah, dasar hukum itu disebut Allah. Allah itu dasar hukum. Yang mendasari terjadinya sesuatu, kun fayakun. Dasar hukum, bukan penyebab. Nah, itu, ya, Allah itu ukuran. Ya, Al-Quran mengatakan, aku seluas langit dan bumi. Aku meliputi langit dan bumi. Yang meliputi itu apa? Ukuran. Ya, setiap zat, setiap benda, setiap makhluk, ya, seluas langit dan bumi, itu memiliki ukuran. Atau, ya, jadi hubungan antara benda dengan benda, hubungan antara makhluk, antara manusia, ya, hubungan segala sesuatu di langit dan di bumi, hubungan itu mendorong terciptanya sebuah proses. Nah, proses itu membangun kekuatan alam. Kekuatan alam itu dipakai untuk menguasai. Ya, dipakai untuk membangun, untuk memelihara, untuk menghancurkan. Ya, nah itu. Ya, nah, itu dasarnya itu Allah tadi. Sehingga kekuatan itu terbentuk. Ya, Allah itu dasar hukum. Untuk membangun kekuatan yang berkuasa. Sehingga Allah dikatakan berkuasa. Ini. Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi Allah itu tubuhnya tidak ada. Tubuhnya tidak ada. Ya, tidak bertubuh zat. Ya, tidak bertubuh nur. Kalau tubuhnya ada, tentu kita menyembah benda itu. Menyembah patung. Kalau tubuhnya ada. Zatnya ada. Nah, Allah tidak bertubuh, tetapi sifatnya ada. Nah, kan aneh. Ya? Nah, Allah itu ada. Yang ada itu sifatnya. Tubuhnya tidak ada. Nah, ya? Allah itu memiliki sifat. Sementara sifat itu tumbuh dari zat. Tumbuh dari makhluk, tumbuh dari benda. Harimau bersifat menerkam. Api bersifat membakar, panas. Air mendinginkan. Itu sifat benda. Nah, itu. Ya. Nah, itu deh. Jadi Allah itu mensifati zat, benda. Allah membentuk sifat makhluk. Yang sebenarnya itu bukan sifat Allah.
Jadi Allah itu sebuah jalan, sebuah ilmu untuk membentuk sifat benda. Seperti harimau sifatnya menerkam. Ya, bentuk harimau seperti itu bentuknya. Nah, kakinya 4. Nah, tuh. Ya, punya taring, ya, segala macam. Itu membentuk sifat. Sifat menerkam. Nah, burung seperti itu pula bentuknya. Ikan, nah, itu memiliki sifat yang berbeda. Ya, perbedaan sifat itu dibentuk oleh tubuhnya, bentuk tubuhnya, ya, ukuran tubuh, bentuk tubuh, ya, itu melahirkan sifat yang berbeda. Itu, ya. Jadi Allah membentuk sifat, sifat zat, sifat makhluk. Itu, ya, bukan sifat Allah. Seperti pakaian itu sifatnya memelihara tubuh. Ya, pakaian itu memelihara tubuh. Nah, itu, ya. Jadi yang memelihara itu apa? Pakaian. Ya Allah, pelihara diriku. Bagaimana cara Allah memelihara diri kita? Disuruhnya kita berpakaian. Nah, bangun rumah. Rumah untuk menjaga tubuh. Nah, disuruhnya itu. Nah, ya, bukan Allah yang memelihara tubuh kita, tapi pakaian. Ya, atau pakaian itu bersifat memelihara. Rumah bersifat melindungi. Senjata bersifat menjaga. Makanan itu bersifat memelihara ya, fisik kita. Nah, macam-macam. Benar. Ya. Nah, jadi kita minta tolong kepada benda-benda itu. Artinya mempergunakan benda itu untuk melindungi kita, untuk menjaga, memelihara, segala macam. Ya. Dengan itu Allah menjaga manusia, memelihara. Itu. Ya. Jadi sifat Allah itu tidak ada pada dirinya. Sifat Allah ada pada benda, pada zat, pada pakaian. Yang sebenarnya itu bukan sifat Allah. Allah membentuk sifat. Ya. Pakaian itu bersifat memelihara. Pakaian yang memelihara. Kalau dipakai. Kalau tidak dipakai tentu tidak memelihara. Nah, bagaimana cara Allah memelihara kita kalau kita tidak berpakaian? Nah, tidak bisa. Harus berpakaian. Nah, pakaian itu yang memelihara. Nah, itu. Ya. Nah, jadi sifat Allah itu adalah sifat makhluk. Sifat benda. Yang sebenarnya makhluk itulah yang memiliki sifat zat, benda-benda. Nah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, tentu kita minta perlindungan kepada jalannya, amalannya, kepada bendanya, alatnya. Ke sana kita minta perlindungan, minta tolong. Nah, jadi secara berdasarkan hukum, Allah secara langsung menolong, itu tidak ada. Allah secara langsung memberikan perlindungan, tidak ada. Tidak ada. Apabila Allah memberikan perlindungan, dia berikan pakaian. Disuruh memakai pakaian. Nah, dengan pakaian kita dilindungi. Ya, berarti Allah secara langsung tidak memberikan perlindungan. Ya, yang melindungi kita pakaian. Nah, tentu pakaian harus ada. Kalau tidak ada, ya harus disediakan. Nah, itu ketentuannya, itu aturannya, itu hukumnya. Ya. Nah, jadi Allah itu ya tiada bertubuh. Nah, tubuhnya bukan zat, bukan nur.
Nggak ada. Ya. Nah, ya. Apabila tubuhnya nggak ada, zatnya nggak ada, maka sifatnya tidak ada di badannya, tidak melekat di badannya. Tidak ada pada dirinya sifat itu. Nah, karena dirinya itu tidak ada. Nah, jadi Allah itu pembentuk sifat. Sifat itu melekat pada zat, pada benda, pada makhluk. Tidak melekat pada diri Allah. Jadi Allah itu sebenarnya siapa? Allah itu sebuah ilmu, sebuah jalan untuk membentuk sifat benda. Nah, itu. Itu deh. Kalau berdasarkan hukum, Allah itu pencipta. Ya. Yang diciptakan itu wajah rupa, bukan menciptakan tanah. Tanah ini barang tumbuh. Tumbuh dari zat tunggal. Nah, proses yang terjadi pada zat tunggal itu mendorong pertumbuhan. Ya, zat tunggal itu sejenis tanah. Ya, zat tunggal itu sejenis tanah. Nah, tanah itu bergejolak, hidup. Nah, ya, nah, itu. Gejolak yang ada pada diri zat tunggal itu mendorong zat itu tumbuh berkembang menjadi langit dan bumi. Itu barang tumbuh. Jadi tanah itu, langit dan bumi ini tumbuh. Nah, Allah itu pencipta, bukan pencipta tanah, tetapi pencipta bentuk wajah. Ya, wajah harimau berbeda dengan wajah burung. Ya. Berbeda dengan gajah bentuknya. Ya, berbeda dengan monyet. Berbeda dengan kucing. Nah, perbedaan wajah itu. Nah, jadi Allah menciptakan wajah. Nah, tanah ini diambil. Ya, tanah ini diambil, dibentuk, diberi wajah. Ya, jadi manusia, jadi binatang, jadi tumbuhan. Itu disebut proses penciptaan. Itu pekerjaan Allah. Allah menciptakan. Jadi langit dan bumi ini wajah Allah. Seperti itu. Ya, wajah ilmu. Allah itu adalah ilmu yang dipakai untuk membentuk wajah, membentuk rupa. Nah, itu. Ya, membentuk wajah langit dan bumi, rupa makhluk. Ya. Nah, kemanapun kau menghadap, di situ ada wajahku. Itu wajah Allah, wajah ilmu. Nah, penampilan ilmu. Ya. Nah, jadi Allah itu pembentuk rupa wajah. Sementara zat itu tumbuh. Ya, tentu kalau dikaji tentu panjang jadinya. Ya, berjam-jam tidak habis-habis ini. Benar ya? Ya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi manusia tidak menyembah, tetapi tunduk, patuh. Manusia adalah tanah. Tanah itu tidak menyembah. Tanah itu bertuhankan kepada jalannya, fitrahnya. Artinya tanah itu tunduk kepada jalannya. Mengikuti jalannya, fitrahnya, dirinya. Tuh, ya. Jadi, makhluk tidak ditundukkan kepada makhluk lain. Zat itu barang tumbuh, berdiri sendiri. Ya, seperti biji-bijian tumbuh. Ya. Biji durian tumbuh menjadi pohon durian. Nah, itu berdiri sendiri. Tidak dipaksa untuk tunduk kepada
pohon mangga, sujud, tidak bisa. Ya. Apabila pohon durian berusaha untuk menjadi pohon mangga, rusak deh. Pohon durian disuruh sujud kepada pohon mangga, mengikuti pohon mangga, pohon durian itu rusak, tidak bisa. Berdiri sendiri. Zat itu berdiri sendiri. Makhluk itu berdiri sendiri. Ya. Kalau makhluk itu ditundukkan kepada makhluk lain, dia rusak. Seperti harimau, dia berusaha ingin menjadi seekor babi. Usahanya untuk menjadi seekor babi, itu saja sudah menghancurkan dirinya. Nggak bisa. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Itu. Jadi tidak ada zat menyembah zat, tidak ada. Tidak ada itu. Ya. Manusia menyembah makhluk, itu tidak ada. Manusia menjatuhkan dirinya kepada zat, kepada makhluk lain, itu akan merusak dirinya. Jadi manusia mengikuti jalannya fitrahnya. Itu yang memelihara manusia. Ya. Itu deh. Tetapi kalau manusia berusaha menjadi manusia lain, itu rusak dirinya. Ya. Itu. Ya. Seperti kita berusaha menjadi Muhammad. Fitrah kita berbeda dengan Muhammad. Ya, kondisi badan kita, kemampuan kita, keadaan kita, ukuran jiwa raga kita dengan Muhammad Rasulullah berbeda. Kalau kita berusaha seperti Muhammad, kita rusak. Jadi tiap-tiap manusia berbeda-beda jalannya. Fitrahnya berbeda. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ya. Jadi menyembah Allah adalah tunduk kepada aturan. Ya. Salat itu kan sebuah jalan untuk meluruskan manusia. Seperti sujud dalam salat. Sujud dalam salat itu bukan penyembahan. Ya, sujud dalam salat adalah salah satu bentuk untuk meluruskan jiwa raga. Sujud dalam salat itu bukan menyembah zat Tuhan. Diri Tuhan. Tubuh Tuhan, bukan. Ya. Sujud dalam salat itu salah satu bentuk untuk meluruskan jiwa raga manusia. Jadi ibadah itu dipakai sebagai alat untuk meluruskan, memperbaiki, membentuk, membangun jiwa raga manusia. Dipakai untuk itu. Itu. Ya. Itu deh. Ya. Jadi orang yang bertakwa, takwa adalah sebuah usaha untuk memperbaiki diri, meluruskan diri, mensucikan diri, sebuah usaha untuk membangun jiwa raga, menyempurnakan jiwa raga. Itu takwa. Ya. Jadi takwa tidak dipakai untuk mencari pahala. Tidak dipakai untuk menyembah Tuhan. Tidak dipakai untuk menyembah tubuh Tuhan, zat Tuhan, bukan. Takwa dipakai untuk membentuk dirinya. Takwa itu adalah sebuah usaha untuk memperbaiki diri, meluruskan diri, membersihkan diri, menyempurnakan jiwa raga kita. Itu takwa. Itu orang yang bertakwa. Jadi zat itu barang tumbuh. Berdiri sendiri. Seperti tanah ini. Ya. Tanah ini kan hidup ini. Ya. Tanah ini hubungan antara zat dengan zat. Ya.
hubungan antara butiran-butiran tanah. Tanah ini terdiri dari butiran-butiran. Ya, gumpalan-gumpalan tanah. Ya. Hubungan antara butiran-butiran zat atau butiran-butiran tanah, hubungan itu menciptakan gejolak, reaksi. Itu mendorong pertumbuhan. Nah, seperti pohon, kita potong, ya, tumbuh lagi dia. Karena didorong oleh gejolak yang ada pada pohon, yang ada di dalam itu. Nah, dipotong pohon, tumbuh lagi. Dipotong pohon, tumbuh lagi. Begitu pula orang yang masuk neraka. Ya. Nah, orang yang masuk neraka, tubuhnya disiksa, hancur. Nah, tubuhnya itu tanah. Tanah itu hidup. Bergejolak. Nah, gejolak tanah itu mendorong tubuhnya terbentuk kembali. Tumbuh lagi yang baru. Nah, kemudian disiksa lagi, hancur lagi. Nah, ya. Gejolak yang ada pada dirinya mendorong lagi. Tumbuh lagi tubuh baru. Terbentuk lagi yang baru. Nah, seperti itu terus menerus. Itu siksaan yang dirasakan di mereka. Berkekalan seperti itu. Itu kan hukum alam. Bisa lari? Oh, enggak bisa. Hukum alam, bagaimana lari? Nah, tubuh kita disiksa di neraka. Yang menyiksa itu alam, hukum alam. Yang menyiksa itu kerusakan tubuh, jiwa raga, kekurangan diri kita. Banyak yang kurang di badan kita, jiwa raga kita kotor, tidak teratur, tidak sempurna. Itu menciptakan hawa panas. Nah, menciptakan ya, tumbuhnya penyakit. Menciptakan rasa sakit, gelisah. Nah, itu siksaan. Ditambah pula dengan api. Panasnya api. Nah, itu membuat pedih. Ya. Tuh. Jadi orang-orang yang masuk neraka, Al-Quran mengatakan, ya, mereka masuk neraka dalam bentuk aslinya. Atau, ya, bagaimana bentuk aslinya? Jiwa raganya kotor, rusak, itu bentuk aslinya. Dan jiwa raganya tidak bagus. Nah, banyak kekurangan, banyak kerusakan, banyak yang luka, banyak yang kotor di badannya. Dalam seperti itu dia masuk neraka. Itu menyiksanya tak? Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman badannya sehat, jiwa raganya sehat, bagus. Ya, yang tumbuh pada dirinya itu rasa senang, gembira, itu yang tumbuh di badan. Bukan siksaan. Itu. Ya. Berkekalan di surga. Tapi kalau orang yang masuk neraka, badannya kotor. Rusak. Nah, itu menimbulkan rasa sakit. Sakit tidak hilang-hilang. Nah, itu. Ya. Rasa sakit itu ditanggung. Berkekalan. Nah, itu. Jadi itu yang menghancurkan tubuhnya. Ya. Nah, itu jiwa raga orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, jiwa raganya itu rusak, hancur. Nah, ya, tetapi didorong kembali. Gejolak yang ada pada dirinya, ya, tubuhnya itu kan tanah. Tanah itu hidup, bergejolak. Gejolak itu mendorong tubuhnya tegak kembali, dibentuk kembali. Nah, dibentuk yang baru. Kemudian dihancurkan lagi oleh hukum alam, proses alam. Nah, dilemahkan, dipatahkan, dipecah tubuhnya, dihancur. Nah, ya. Kemudian didorong lagi, dibentuk lagi yang baru, tumbuh lagi.
Itu proses alam. Itu sebabnya tidak bisa lari. Karena proses alam. Manusia itu berdiri sendiri. Zat itu tumbuh. Nah, manusia itu tumbuh, barang tumbuh. Kalau manusia mati, itu jatuh kepada dirinya sendiri. Berbeda dengan pohon. Kalau pohon itu mati, lapuk, ya, pohon itu jatuhnya ke tanah. Nah, menyatu dengan tanah. Nah, pohon itu lapuk, mati, tumbang, jatuh ke tanah. Ya, nah, menyatu dengan tanah. Berbeda dengan manusia. Ya, jenis manusia, zatnya itu berbeda dengan tanah. Kalau manusia mati, jatuhnya itu kepada dirinya sendiri. Artinya dia tetap hidup. Nah, itu. Ya. Apabila manusia mati, manusia jatuh kepada dirinya sendiri. Bukan jatuh ke tanah. Karena tanah berbeda dengan dirinya. Zatnya itu berbeda. Tidak bisa disatukan. Nah, ya. Kalau manusia mati, maka dia jatuh kepada dirinya sendiri. Nah, itu. Ya. Itu artinya dia tetap hidup. Tidak mati. Itu berkekalan. Ya. Kalau kita berkekalan di surga, tidak apa-apa. Kekal dalam keadaan bersenang-senang. Bergembira. Tapi kita kekal di neraka. Dalam siksaan. Itu kan berbahaya. Mengerikan. Nah, itu. Ya. Jadi ada dasar hukumnya. Untuk terjadinya sesuatu, ada dasar hukumnya. Kenapa seseorang masuk surga, kenapa seseorang masuk neraka? Apa alat yang bisa membawanya masuk ke surga? Apa penyebab yang mendorong dirinya masuk neraka? Itu ada. Nah, mana ibadah yang berguna, mana ibadah yang tidak berguna. Itu kan dihitung. Nah, itu, ya. Sebanyak itu agama, itu berbeda-beda cara beribadahnya. Itu dikaji, diperiksa. Nah, mana ibadah yang mampu mengangkat, menegakkan, meluruskan manusia. Nah, itu, ya. Nah, jadi ibadah di dalam agama Islam, ibadah itulah yang mampu, ya, mengangkat, meluruskan, membentuk manusia. Dibandingkan ibadah-ibadah di luar agama Islam. Itu. Ya. Nah, jadi itu perhitungan berdasarkan hukum. Nah, kaji ini kalau dilihat di dalam Al-Quran tidak ada. Ya, dilihat dalam hadis tidak ada. Nah, ya. Ya, tidak ditemukan kaji ini. Kaji ini ditemukan kalau kita memperhatikan langit dan bumi. Perhatikanlah tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi. Pikirkan. Itu. Ya, kalau Al-Quran kita pikirkan, Al-Quran mengandung perumpamaan. Ujung-ujungnya kita menduga-duga. Nah, tetapi kalau langit dan bumi yang kita pikirkan, langit dan bumi ini berbicara jujur. Ya, bertanya kepada gunung apa yang akan terjadi. Bertanya kepada awan. Nah, air, sungai, bukit. Ya, nah, bertanya kita, maka mereka menjelaskan dengan sejujur-jujurnya. Itu. Kalau kita melihat awan, nah, maka ya alam menerangkan ya, hari akan hujan. Nah, seperti itulah kira. Ya, tidak berbohong. Ya, tidak salah. Jadi apa yang dijelaskan oleh alam ini tidak salahnya.
alam tak kembang jadi guru. Nah, itu. Nah, jadi kaji ini kalau dilihat di dalam hadis tidak ditemukan. Nah, dilihat di dalam Al-Quran tidak ditemukan. Nah, itu. Nah, kan nampak. Kalau dikaji tentu panjang jadi ini. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu umum. Perintah yang diberikan oleh Al-Quran itu kebanyakan perintah umum. Al-Quran tidak menjelaskan aturan-aturan, ukuran-ukuran secara detail. Terperinci, itu tidak menjelaskan. Nah, itu. Nah, itu deh. Kalau kita menjalankan perintah Al-Quran, karena Al-Quran bersifat umum, itu mengambang jadinya. Nah, mengambang. Nah, jadi Al-Quran yang sebenar-benarnya. Nah, tidak akan menyentuh Al-Quran yang sebenar-benarnya kecuali orang suci. Nah, itu. Al-Quran yang kita pegang ini mengandung perumpamaan itu kulit. Yang sebenarnya itu berisi aturan, ukuran. Untuk membentuk manusia. Dibutuhkan ukuran yang tepat, yang jelas untuk membentuk manusia. Kalau ukurannya mengambang, tidak jelas, itu tidak terjadi pembentukan. Tidak terjadi. Tidak. Nampak? Seperti adat. Aturan-aturan di dalam adat itu lebih jelas. Lebih duduk perkaranya. Aturannya, ukuran-ukurannya. Atau kita membutuhkan ukuran yang jelas, aturan yang jelas untuk meluruskan manusia. Memperbaiki. Itu ditemukan di dalam adat. Di dalam adat. Adat itu kan aturan khusus untuk satu daerah. Sehingga Al-Quran mengatakan, tiap-tiap umat itu kami berikan kitab. Berbeda umatnya. Tentu berbeda tempat tinggalnya. Berbeda alamnya. Maka berbeda pula aturan yang diberikan kepada umat itu. Itu jatuhnya adat di situ. Aturan adat, ukuran-ukuran yang terdapat di dalam kehidupan adat itu, aturan itu lebih berfungsi dalam membentuk, meluruskan, menata kehidupan manusia. Itu Al-Quran yang sebenarnya. Al-Quran yang sebenarnya itu berisi aturan, ukuran-ukuran yang tepat, yang jelas. Tidak mengembang. Itu deh. Seperti Al-Quran itu kan berisi perumpamaan. Siapa saja yang membaca Al-Quran, itu pemahamannya berbeda. Tidak ada yang sama pemahamannya. Itu kan mengembang. Padahal kita membutuhkan ukuran yang jelas, yang tepat, yang terarah. Untuk mendorong pertumbuhan, pembentukan jiwa raga manusia. Untuk mengatur kehidupan manusia.
Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Segala sesuatunya itu ada dasar hukumnya. Nah, kalau tidak ada dasar hukumnya, maka tidak akan terjadi. Nah, itu. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Ya. Bahwa segala sesuatu itu harus dengan jalannya, harus dengan ilmunya, harus dengan amalannya, tidak bisa menduga-duga. Al-Quran mengatakan kebanyakan manusia ikut-ikutan, menduga-duga. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Orang sholat, kita sholat pula. Orang beribadah, kita beribadah pula. Tidak dengan ilmu. Nah, tidak dengan ukuran. Nah, apa akibatnya? Tentu ada akibatnya. Nah, itu. Ya, akan nampak. Nah, jadi kita tentu dengan perhitungan, dengan ilmunya, ada dasar hukumnya. Ya. Kalau dasar hukum itu kuat, itu tidak bisa dibantah. Bagaimana membantahnya dasar hukumnya kuat? Bukan menduga-duga. Kalau menduga-duga itu lemah. Itu dah. Lemah. Ya. Kalau kita membangun ajaran Islam, itu dengan dasar hukum yang kuat, alasan yang kuat. Ya, membangun ajaran, membangun ibadah. Itu harus ada dasar hukumnya. Ya. Seperti puasa, sebelum berpuasa Ramadan, melihat bulan. Nah, ya, itu kan menjadi pertanyaan. Ya, bulan sudah muncul atau belum? Untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, ya, apakah bulan itu mempengaruhi gagal berhasilnya puasa seseorang? Itu menjadi pertanyaan. Ya. Apakah yang membuat puasa itu berhasil, yang membuat puasa itu gagal adalah bulan yang membuat itu gagal itu berhasil? Puasa itu. Itu kan dihitung. Ya, dikaji. Ya, kalau tidak dikaji tentu ya bagaimana? Ya. Ya. Nah, itu dah. Ya, kaji ini tentu harus diterima dengan pemikiran. Ya. Tidak semudah itu mengatakan kaji ini salah, kaji ini tidak benar. Nah, kalau tidak ada dasar hukumnya bagaimana? Ya, tidak semudah itu kita mengatakan ini salah. Ya. Semuanya harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum untuk membenarkan ya, kaji ini harus ada. Dasar hukum untuk menyalahkan kaji ini harus ada.
Dasar hukum harus kuat. Nah, itu. Ya. Nah, kenapa ada? Ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan. Kita pahami, kita pelajari. Ya. Kita bicarakan, kita musyawarahkan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Mana yang benar itu? Mana yang salah? Meluruskan itu. Hari akhirat adalah hari perhitungan. Segala sesuatu diperhitungkan sehingga kita bisa melihat yang benar, yang salah itu. Nah, itu. Mana yang benar, mana yang salah bisa dilihat. Itu di hari perhitungan. Di hari perhitungan, disitulah kita menemukan jalan sebenar-benarnya jalan. Nah, ajaran sebenar-benarnya jalan. Ajaran itu di hari perhitungan itu kita bisa melihatnya. Nah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kehidupan yang sebenar-benarnya. Setelah kita melihat kebenaran itu, mana yang sebenar-benarnya kebenaran. Setelah ditemukan kebenaran, maka dimulailah, ya, kehidupan baru, amalan baru, dan ajaran baru. Nah, itu, ya, seperti ajaran yang dibangun oleh Rasulullah. Nah, itu harus dilihat, harus dikaji, harus dipelajari, ya, kebenarannya. Dan itu akan terlihat di hari akhirat. Hari perhitungan. Yang diperhitungkan ini juga sama perhitungannya. Tidak ada perbedaannya. Ya. Ini namanya kita kan berhitung. Melihat. Kemudian dimusyawarahkan. Dibicarakan. Ini itu. Dari. Ya, benar salahnya dilihat. Jadi. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan, kita pelajari, sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.